nggak perlu sampai 5 kali, dan kemudian yang ke-6 bukan suami, nggak perlu. Cukup datang kepada Dia, penciptamu, yang memberi engkau air hidup. Dan begitu engkau meminum air hidup, maka akan ada sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan yang didambakan oleh umat manusia di bumi ini. Enggak laki, enggak perempuan, semua yang meminum air kehidupan, dia akan merasakan damai, sukacita, bahagia sejati, sampai hidup kekal. Shalom saudaraku. Saudara, tadi pagi saya melihat sebuah berita pendek tentang mantan dari istri pesulap terkenal yang sekarang menjadi podcaster, yaitu Deddy Corbuzier, di mana ini mantan istrinya yang dahulu yang bernama Kalina Oktarani. Ya, tentunya Anda semua pernah mendengar dan melihat akan foto, mendengar cerita dan melihat foto dari Kalina tersebut. Dikatakan dalam berita singkat itu bahwa Kalina Oktarani ini tidak kapok, dia tidak takut untuk menikah kelima kalinya. Jadi 4 kali wanita ini sudah menikah dan selalu gagal dalam pernikahan, berakhir dengan perceraian. Kemudian dia sekarang sedang menjalin hubungan dan merencanakan akan menikah kali yang kelima, saudara. Dan waktu ditanya, dia menjawab bahwa dia berhak untuk berbahagia. Dan saya setuju, saudaraku, bahwa semua orang berhak untuk meraih kebahagiaan. Nah, kita akan lihat, saudaraku, terlebih dahulu akan siapakah saudari Kalina Oktarani ini. Dia adalah seorang model selebriti yang cantik, dan tahun 2003 Kalina ini pernah jadi finalis Putri Indonesia mewakili wilayah Jawa Barat. Jadi memang seorang yang berpenampilan menarik. Kemudian Kalina juga sering tampil sebagai presenter dan bintang tamu di berbagai acara televisi nasional, saudaraku. Ini sejak awal tahun 2000-an ya, dia sudah terkenal. Nah, kemudian menikah dengan Deddy Corbuzier yang waktu itu adalah seorang pesulap yang terkenal di Indonesia. Dan dalam pernikahan di tahun 2005, saudaraku, dia karirnya juga semakin meningkat, makin terkenal, dan dikaruniai seorang putra, yaitu Aska, yang cakep itu, saudaraku ya. Dan 8 tahun menikah dengan Deddy Corbuzier, akhirnya pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Disayangkan, saudaraku. Tetapi itulah yang terjadi. Dan Aska ikut bapaknya, ikut Deddy. Nah, kemudian tahun 2017, jadi 2013 cerai, 2017 tanggal 26 Mei, Kalina memutuskan untuk menikah lagi, saudara, dengan Muhammad Hendrayan, seorang aktor sinetron yang pernah membintangi akan sinetron Bawang Merah Bawang Putih. Ya, saudara yang pernah menonton itu pasti akan melihat wajah dari Muhammad Hendrayan ini. Tetapi pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Jadi 26 Mei 2017 menikah, 19 April, jadi nggak sampai 1 tahun, 2018, 9 April 2018, nggak sampai 1 tahun, mereka bercerai dengan alasan sering konflik, ya saudara. Kemudian yang ketiga, tahun 2020, tanggal 16 Maret,
kembali Kalina memutuskan untuk menikah dengan seorang pengacara bernama Isang Nasruddin. Ini data yang saya peroleh ya saudaraku ya. Tapi kali ini dia nikah siri, jadi tidak menikah sungguh-sungguh tapi hanya nikah siri, jadi nikah agama saja. Dan usia pernikahannya pun juga tidak lama, hanya 3 bulan. Dan berakhir dengan pisah. Nah, yang cukup ramai, saudara, menjadi berita ya, yang cukup menarik pada waktu itu, yaitu tahun 2021, tanggal 13 Maret, pas tepat hari Sabtu, kembali Kalina Oktarani menikah dengan Vicky Prasetyo. Ya. Nah, itu pernikahan digelar dengan cukup mewah di The Lodge at Jagorawi Golf. Saudaraku, itu 2021 Maret, tanggal 13. Kemudian diberitakan 2022 sudah bercerai kembali. Nah, dengan demikian, ya yang resmi, saudaraku, yang pernikahan yang betul-betul tercatat itu ada 4 kali dia menikah dan umurnya nggak panjang dan gagal. Jadi tentunya ada banyak luka di hati dari seorang wanita yang mengharapkan kebahagiaan dari pernikahannya, tetapi ternyata gagal, begitu saudaraku. Nah, seperti yang dia katakan bahwa dia tidak menyerah untuk mengejar kebahagiaan, dan Kalina Oktarani diberitakan, dan ini cukup viral saudaraku, akan segera menikah lagi, entah jadi atau tidak, tapi kita tunggu akan beritanya. Karena sekarang Kalina sedang berpacaran, menjalin hubungan dengan seorang artis penyanyi yang sudah cukup lama, penyanyi cukup lama, ya, yang bernama Jimo Putra Petir, saudara. Nah, inilah perjalanan hidup dari seorang artis, seorang model, selebriti yang pernah jadi finalis Putri Indonesia. Ya, dia seorang dengan sosok yang cantik, tetapi tidak pernah berbahagia dalam pernikahannya, saudaraku. Dan akan menikah lagi kali yang kelima, saudara ya. Nah, bagaimana sebetulnya pandangan firman Tuhan terhadap orang, khususnya wanita yang mengejar kebahagiaan melalui pernikahan, saudara. Rupa-rupanya dalam Alkitab ada kisah yang mirip dengan apa yang terjadi dalam kehidupan perjalanan hidup Kalina Oktarani ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 4, saudaraku, kalau Anda membaca Alkitab, saudara akan menemukan akan satu perikop yang kalau Anda baca itu menceritakan tentang seorang perempuan, ya dia perempuan Samaria, yang mengejar kebahagiaan, mencari kebahagiaan, mencari akan kepuasan batin melalui pernikahan-pernikahan, dan ternyata gagal. Tapi ini lebih dari Kalina, saudara. Kalau Kalina gagal 4 kali dan mau 5 kali, perempuan Samaria ini gagal 5 kali, jadi sudah 5 kali menikah dan cerai, kemudian dia mau menikah yang ke-6. Tapi yang ke-6 ini uji coba gitu ya. Nah ini Kalina saya nggak tahu nih ya, yang kelima ini bagaimana jadi menikah atau tidak. Jadi kalah 1 ya. Kalau ini angkanya 5, ini 4 gitu ya. Kalau Kalina 4, kalau perempuan Samaria itu 5. Saudaraku, ceritanya kalau saudara pernah membaca Yohanes pasal 4, itu menarik, saudara. Yaitu pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya, dan saat itu terik matahari panas dan melelahkan. Kemudian mereka mampir di Perigi Yakub.
Ada satu perigi yang dulu digali oleh Yakub, nenek moyang orang Israel, dan juga orang Samaria, saudaraku ya. Itu nenek moyang mereka. Nah, kemudian Tuhan Yesus sampai di situ, dan Yesus berkata pada murid-murid, kalian pergi beli makanan di kota. Nah, murid-murid pergi semua, Yesus sendirian. Karena apa? Tuhan tahu bahwa akan datang seorang wanita yang merindukan kebahagiaan, yang mengejar akan kebahagiaan melalui pernikahan, saudaraku ya. Nah, benar, tengah hari panas terik, datanglah seorang wanita Samaria yang menimba air, saudaraku. Dia mau mengambil air. Nah, dari perempuan yang nimba air itu Tuhan buka bicara. Berilah aku minum. Jadi dengan demikian ada komunikasi meskipun orang Yahudi dan orang Samaria sebetulnya tidak bergaul. Dan ini sebuah gambaran, saudaraku, bahwa kasih Tuhan itu melampaui akan batasan-batasan ras, batasan-batasan Samaria yang ditolak oleh Yahudi, itu pun batasan itu dilewati oleh Tuhan karena kasih Allah, kasih Tuhan itu melampaui. Kemudian dari pembicaraan tentang air, ya kan, itu Tuhan Yesus berbicara tentang air hidup. Nah, saudara, saya bacakan ya. Tadi saya sudah berikan introduksi tentang latar belakang peristiwa yang mana akhirnya menjadi dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang menimba air di sumur Yakub tersebut. Saya bacakan ya, ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Tuhan buka pembicaraan, menunjukkan bahwa dia melampaui batas antara Yahudi dan Samaria. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 8. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggap bangsa yang sudah tercemar secara rohani, secara pengajaran kebenaran mereka sudah campur aduk dengan bangsa lain, tidak murni lagi. Sehingga orang Yahudi dan orang Samaria itu terpisah, saudaraku. Orang Samaria dianggap bukan lagi umat Tuhan di mata orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus melampaui itu. Makanya perempuan itu kaget. Loh kok aku diorangkan gitu ya. Aku Samaria, dia Yahudi, kok diorangkan. Padahal pakaian Yesus juga pakaian seorang rabi. Kemudian ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, yang buka pembicaraan itu, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Pada waktu itu perempuan Samaria itu kan hendak menimba akan air sumur beneran. Dia mau nimba itu, Tuhan bicara tentang air hidup. Niscaya engkau akan meminta kepadanya air hidup dan ia pasti telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi Tuhan berbicara tentang air yang bukan air jasmani. Saudaraku, sesungguhnya di sini Tuhan itu sebetulnya mau berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar air yang merupakan kebutuhan minum dari umat manusia. Ada air sumur yang merupakan sesuatu yang bisa mempertahankan hidup, yang memuaskan akan dahaga seseorang, tetapi Tuhan berbicara tentang sesuatu yang bisa menjawab dahaga batin, dahaga jiwa dari semua orang. Nah, Tuhan Yesus belum bicara tentang masalah itu, baru awalnya yaitu tentang sebutan istilah air hidup.
Nah, perempuan ini masih nggak nangkep, saudaraku. Ayat 11 katakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Jadi kalau nimba ini susah gitu ya. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya, pikirannya masih, ya air hidup itu ya sejenis dengan air sumur ini, begitu ya. Kemudian pembicaraan berlanjut, kita lompat ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur, ia akan haus lagi. Ya, logis kan? Saudara, sekarang saya haus, saya minum, saya segar. Besok atau nanti malam saya haus lagi, saudaraku, ya kan? Karena itu memang hanya bisa memuaskan dahaga itu sesaat, saudara. Air sumur atau air minum itu, saudaraku, air jasmani. Tapi Tuhan berbicara begini, ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang minum air yang Yesus berikan, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Jadi orang kalau minum air hidup itu, maka air hidup itu kemudian jadi mata air di dalam dirinya. Ya, akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus tiada henti memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini berbicara tentang hal yang rohani, yang kekal, saudaraku. Jadi ada air sumur yang terus ditimba oleh perempuan Samaria itu. Jadi perempuan itu kan nimba, dia puas sebentar, besok dia harus nimba lagi, begitu ya. Itu kan memang wajar, secara jasmani wajar. Tapi Tuhan nanti akan berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam dan berkait dengan apa yang tadi saya mulai dengan kita membahas tentang kebahagiaan yang dikejar, yang diharapkan, dirindukan oleh saudari Kalina Oktarani tadi, saudaraku. Nah, kemudian ayat 15, ya ini agak panjang, saudara-saudara ikuti ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Mikirnya dia, aku kalau minum itu kan tidak perlu nimba lagi gitu ya. Supaya aku tidak haus, karena kalau aku minum ini hausku hilang, tapi besok aku haus lagi, nanti malam aku haus lagi. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya ini logis banget, saudara. Sederhana banget pola pikir dari perempuan Samaria itu. Dia katakan, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya. Kemudian Tuhan mulai masuk ke inti dari apa yang sesungguhnya dia mau sampaikan. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, pergilah dan panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, Tuhan mulai menyentuh tentang kehidupan pernikahannya, ya kan? Ayat 17, saudara. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Oh, Tuhan kan tahu, saudara. Jadi ketika perempuan itu mengaku, aku nggak punya suami, ya karena dia sudah, nanti kita lihat Tuhan menembak langsung ayat yang ke-18. Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, itu ayat 17, ayat 18-nya, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, engkau berkata jujur. Jadi wanita Samaria itu, saya kira dia seorang wanita yang cantik, saudara ya. Sampai pertama gagal, langsung ada yang kedua, gagal lagi, ketiga gagal lagi, keempat gagal lagi, kelima gagal lagi, cerai ya, kawin cerai.
Yang keenam, waduh, berani enggak ya aku kawin? Makanya Tuhan berkata, sebab engkau mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Mereka baru ya uji coba, saudaraku. Ya, istilah terkenalnya itu kumpul kebo, saudaraku. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, sekarang kalau baca ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berempati kepada tanda kutip kesedihan, penderitaan dari perempuan Samaria ini. Orang cenderung untuk judge ya saudaraku, untuk menghakimi perempuan model begini dengan berkata, ini wanita nakal, wanita yang ya suka kawin cerai. Tapi orang tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Bahwa dia mendambakan akan kasih yang sesungguhnya dan dia tidak memperoleh kasih itu. Dia ingin memperoleh kebahagiaan dan dia tidak pernah bisa bahagia. Kita nggak tahu, saudaraku. Ya, memang ada wanita yang dianya yang memang selalu bikin gara-gara. Tapi kan ya belum tentu, tidak diceritakan. Kalau dia taruh kata tanda kutip sial, saudaraku, dapatnya pria-pria yang selalu salah, yang ini KDRT, yang ini cuek, yang ini memanfaatkan, dan itu terus gimana kalau demikian? Jadi sepertinya nasib buruk dia. Sudah nasib buruk kok 5 kali, misalnya begitu, saudaraku. Kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas kasih Tuhan melampaui penghakiman, saudaraku. Tuhan berkata, kamu sudah 5 kali kawin dan yang sekarang bersama dengan kamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata jujur, engkau berkata benar. Langsung perempuan itu berkata, kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kalau enggak mungkin ditembak gitu ya, bisa ngerti semua riwayatnya. Nah saudaraku, pertanyaan, pribadi seperti saudari Kalina Oktarani ini kan berhak, saudaraku, untuk memperoleh kebahagiaan. Banyak orang yang judge, yang menghakimi, wah dia begini, dia begitu. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apa peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Tetapi satu kata yang mungkin kita semua sepakat, dia berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Cuma caranya itu yang mungkin keliru. Nah di sini kalau kita belajar, dia itu seperti perempuan Samaria yang menimba air, dia pikir itu bisa memuaskan dan memang bisa memuaskan beberapa bulan, 1 tahun, dia puas, kemudian dia haus lagi, kecewa. Kasih manusia yang dia dambakan mengecewakan dia. Akhirnya gimana saudaraku? Cerai. Dapat lagi, saudaraku. Ini seperti nimba air lagi gitu ya, nimba sumur lagi. Dan dia sepertinya beroleh kesegaran sesaat. Sesuatu yang memuaskan dahaga batinnya. Tapi nggak pakai lama, saudaraku. Gagal lagi. Makanya saya katakan, kalau perempuan Samaria yang jumpa dengan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu, dia sudah 5 kali, Kalina baru 4 kali, saudaraku ya. Ya, tapi menurut saya kalau Kalina misalnya sempat mendengar akan renungan ini, nggak perlu sampai 5 kali, dan kemudian yang ke-6 bukan suami, nggak perlu. Cukup datang kepada Dia, penciptamu yang memberi engkau air hidup. Dan begitu engkau meminum air hidup, maka akan ada sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan yang didambakan oleh umat manusia di bumi ini. Enggak laki, enggak perempuan, semua yang meminum air kehidupan, dia akan merasakan damai, sukacita, bahagia sejati, sampai hidup kekal. Jadi jaminannya bukan hanya di kesementaraan ini, tapi sampai nanti
berjumpa dengan Tuhan di kekekalan. Nah, saudara, kalau kita lihat kisah ini berlanjut, saya tidak lanjutkan, saudaraku ya, karena sejak perempuan Samaria itu menyadari bahwa Yesus itu ngerti semua apa yang dia perbuat, dia nangkap, saudaraku. Kemudian yang luar biasa, dia tinggalkan akan buyung untuk nimba. Dia sudah dia lupa bahwa dia itu butuh air sumur, saudaraku. Kemudian dia lari ke kampungnya dan dia bercerita pada semua orang yang dia temui. Dia katakan, mari lihat. Ya, ini ayat 28 aja saya baca. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ. Dia pergi ya ke kampungnya, ke tempat kediamannya dan berkata pada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Padahal sebelumnya Tuhan Yesus pernah, atau maaf, ini untuk kali pertama Tuhan berkata kepada seseorang, "Akulah dia." Ya. Ya, ini kita naik ya, saudaraku ya, ayat 25 ya. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias, juru selamat akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jadi Tuhan memperkenalkan diri. Akulah dia yang ditunggu-tunggu oleh umat Tuhan. Baik Yahudi maupun Samaria. Mereka percaya bahwa akan datang Mesias yang diurapi Sang Juru Selamat. Dan Tuhan berkata, kemudian perempuan itu lari ke kampungnya, ke kotanya, dia cerita pada semua orang, ini orang yang tahu akan keadaanku, bahwa aku ini 5 kali kawin cerai, dan sekarang aku hidup dengan laki-laki yang bukan suami. Dia nggak malu lagi, saudaraku. Dia cerita. Saudara, dan orang-orang akhirnya berdatangan menemui Yesus dan mereka semua mendengar kabar baik dan mereka percaya. Saudara, kembali kepada saudari Kalina Oktarani. Ada satu yang Tuhan sediakan, yaitu kebahagiaan sejati yang dikejar oleh manusia, khususnya wanita-wanita yang kecewa dengan kegagalan pernikahannya. Berjumpa dengan Sang Jalan, Sang Kebenaran, dan Sang Hidup. Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, Juru Selamat dunia ini. Bertemu dengan Dia, engkau akan meminum air yang Dia sediakan, yaitu air hidup. Itulah Roh Kudus yang akan membuat engkau terus-menerus tidak merasakan haus, damai, sejahtera, kekal, sampai pada hidup yang kekal. Saudaraku, betapa indahnya pengharapan di dalam Kristus. Bagi Anda yang mungkin tidak separah Kalina, tidak separah perempuan Samaria, bahkan juga tidak separah Elizabeth Taylor. Entah Elizabeth Taylor itu ada yang berkata 8 kali dia kawin cerai. Tapi saya ingin sampaikan, Tuhan Yesus mengasihi Anda dan Dia akan memberikan damai sejati, sukacita, dan kebahagiaan surgawi kepada setiap orang yang datang kepadanya dan menerima anugerah keselamatan di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.